Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Namzin Barak dengan NIM 241932046 dari kelompok 32B tugas proyek penelitian operasional 1 dengan asisten pembimbing yaitu Nikalia. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai linear programming. Konsep dasar linear programming adalah suatu teknik optimasi matematis yang digunakan untuk menentukan nilai terbaik, baik maksimum ataupun minimum dari sebuah fungsi tujuan yang berbentuk linear dengan mempertimbangkan sejumlah kendala yang juga dinyatakan dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan linear. Dalam linear programming, keputusan direpresentasikan oleh variabel keputusan yang nilainya bersifat kontinu. Konsep dasar linear programming bertumpu pada asumsi linearitas, yaitu hubungan antara variabel keputusan dengan fungsi tujuan maupun kendala bersifat proporsional. Solusi dari masalah linear programming dicari dalam suatu wilayah layak yang dibentuk oleh seluruh kendala, dan solusi optimal selalu berada pada titik ekstrim dari wilayah tersebut. Komponen dasar linear programming. Yang pertama ada variabel keputusan, yaitu merupakan variabel yang nilainya ingin ditentukan oleh sebagai hasil dari proses optimasi dan berfungsi merepresentasikan alternatif keputusan yang dapat diambil oleh pengambil keputusan. Yang kedua yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi linear yang menggambarkan tujuan dari permasalahan optimasi, yaitu untuk dimaksimalkan atau diminimalkan, seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Fungsi ini dibentuk dari kombinasi linear variabel keputusan dengan koefisien tertentu yang mencerminkan kontribusi masing-masing variabel terhadap tujuan. Untuk notasi matematisnya, fungsi tujuan dibuat pada memaksimalkan atau meminimalkan Z sama dengan sigma CJ kali XJ. Dengan Z yaitu merupakan nilai dari fungsi tujuan. Kalau keuntungan itu maksimum, berarti kalau biaya minimum. Kemudian C1, C2 sampai Cn yaitu merupakan koefisien yang dimana itu merupakan nilai kontribusi tiap variabel, dan X1, X2 sampai Xn merupakan variabel keputusan yang jumlahnya ingin kita ketahui. Kemudian fungsi kendala. Fungsi kendala merupakan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh variabel keputusan dalam proses pencarian solusi optimal. Kendala ini umumnya berbentuk persamaan atau ketidaksamaan linear yang mencerminkan keterbatasan sumber daya, kapasitas, atau aturan tertentu dalam sistem yang dimodelkan. Kendala-kendala tersebut bersama-sama membentuk wilayah layak yang menjadi ruang pencarian solusi. Untuk notasi model matematis dari fungsi kendala itu dibuat dalam sigma AIJ kali XJ kurang sama dengan B1 untuk I sama dengan 1,2 sampai M. Dengan keterangan AIJ itu merupakan koefisien penggunaan sumber daya. XJ merupakan variabel keputusan. BI merupakan kapasitas atau batas sumber daya. Kemudian tanda kecil sama dengan itu menunjukkan batas maksimum. Tanda ini bisa juga dalam bentuk sama dengan atau lebih sama dengan, bergantung kasus yang kita dapatkan. Dan yang keempat, syarat non-negativitas, yaitu ketentuan bahwa nilai variabel keputusan tidak boleh bernilai negatif, karena secara logis, variabel tersebut biasanya merepresentasikan jumlah atau tingkat aktivitas yang tidak mungkin nilainya kurang dari nol. Untuk model matematisnya dinyatakan dalam bentuk X1, X2, sampai Xn lebih sama dengan nol. Kemudian bentuk standar linear programming adalah representasi matematis yang disusun secara sistematis agar suatu masalah optimasi dapat dianalisis dan diselesaikan dengan metode formal. Dalam bentuk standar, tujuan optimasi dinyatakan sebagai memaksimalkan suatu fungsi tujuan linear yang tersusun dari variabel keputusan. Seluruh kendala dalam model dituliskan dalam bentuk persamaan linear, bukan pertidaksamaan. Dan setiap variabel keputusan diwajibkan memenuhi syarat non-negativitas, yaitu bernilai lebih besar dari 0. Jika kendala berbentuk pertidaksamaan lebih sama dengan, kendala diubah menjadi bentuk bersamaan dengan menguranginya dengan variabel slack, kemudian ditambahkan artificial. Jika kendala berbentuk pertidaksamaan kurang sama dengan, kendala diubah menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack. Macam-macam solusi linear programming. Yang pertama, solusi optimal tunggal terjadi ketika hanya ada satu kombinasi nilai variabel keputusan yang menghasilkan nilai fungsi tujuan terbaik. Dalam kondisi ini, titik optimal berada pada satu titik ekstrim tertentu. Tidak ada solusi lain yang memberikan nilai fungsi tujuan yang sama. Contohnya pada gambar berikut. Kemudian yang kedua, solusi optimal ganda terjadi ketika terdapat lebih dari satu solusi layak yang menghasilkan nilai fungsi tujuan yang sama dan optimal. Yang ketiga, solusi tak layak menunjukkan bahwa tidak ada satupun kombinasi nilai variabel keputusan yang dapat memenuhi seluruh kendala secara bersamaan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kendala yang saling bertentangan atau terlalu membatasi sehingga wilayah layak tidak terbentuk. Contohnya pada gambar berikut.
Kemudian yang keempat, solusi tak terbatas terjadi ketika nilai fungsi tujuan dapat terus meningkat atau menurun tanpa batas, tanpa melanggar kendala yang ada. Dalam kasus ini, wilayah layak memang ada, tetapi tidak memiliki batas ke arah optimasi, sehingga tidak diperoleh solusi optimal yang terbatas. Contohnya pada gambar berikut. Kemudian untuk studi kasus linear programming, yaitu suatu perusahaan akan memproduksi dua jenis produk, yaitu lemari dan kursi. Untuk memproduksi dua produk tersebut, dibutuhkan dua kegiatan, yaitu proses perakitan dan pengecatan. Perusahaan menyediakan waktu 56 jam untuk proses perakitan dan 60 jam untuk proses pengecatan. Untuk produksi satu unit lemari diperlukan waktu 8 jam perakitan dan 5 jam pengecatan. Untuk produksi satu unit kursi diperlukan 7 jam perakitan dan 12 jam pengecatan. Jika masing-masing produk keuntungannya adalah 200.000 untuk lemari dan 100.000 untuk kursi, tentukan solusi optimal agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk memudahkan kita dalam membuat notasi model matematisnya, kita buat terlebih dahulu tabelnya. Itu ada produk, perakitan, pengecatan, dan di sini eh, maaf salah, sini harusnya keuntungan. Kemudian untuk produk yaitu ada lemari, kita nyatakan dalam X1, kursi kita nyatakan dalam X2 harusnya. Dan di perakitan untuk lemari itu selama 8 jam, kemudian kursi itu selama 7 jam. Kemudian untuk SK pengecatan lemari itu selama 5 jam, kursi selama 12 jam. Dengan keuntungan lemari per unitnya 200.000 dan kursi per unitnya 100.000. Kemudian di perakitan eh, batas eh, kerja SK tersebut yaitu 56 jam dan batas kerja SK pengecatan yaitu 60 jam. Kemudian pertama-tama kita buatkan eh, model matematis dari kasus tersebut. Dengan yang pertama kita tentukan variabel keputusannya. X1 yaitu jumlah lemari yang diproduksi, X2 yaitu jumlah kursi yang diproduksi. Dengan fungsi tujuannya karena pada kasus ini kita mau mencari keuntungan, maka fungsi tujuan kita itu maksimalkan Z sama dengan 200 dikali X1 ditambah 100 kali X2. Dengan fungsi kendala 8X1 tambah 7X2 kurang sama dengan 56 pada SK perakitan dan 5X1 tambah 12X2 kurang sama dengan 60 untuk SK pengecatan. Dengan X1 dan X2 itu nilainya lebih sama dengan 0. Kemudian kita gunakan software Lingo untuk memudahkan kita mencari solusi optimal dari kasus tersebut dengan kita pindahkan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala dan syarat non negativitas yang kita dapatkan ke dalam Lingo. Kemudian kita inputkan seperti ini. Kemudian setelah itu kita gunakan fitur solve untuk mencari hasil eh, linear programming dari kasus tersebut. Dengan nanti keluar model kelasnya linear programming, statenya global OPT, yaitu berarti hanya ada satu satu nilai fungsi tujuan yang hasilnya paling optimal. Kemudian untuk objektifnya 1400 atau nilai akhir dari fungsi tujuannya itu 1400. Kemudian untuk variabel yang kita gunakan ada dua buah dan constraint-nya sebanyak 5 buah. Kemudian dari hasil report eh, yang kita dapatkan setelah kita nge-solve yaitu X1 diproduksi sebanyak 7 buah dan X2 nol. Sehingga dapat kita simpulkan pada hasil report software Lingo dapatkan jumlah produksi X1 yaitu 7 lemari dan X2 kita produksi 0 kursi untuk mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 1.400 yang jika kita konversi ke ribuan menghasilkan keuntungan maksimal yaitu 1.400.000 rupiah. Mungkin cukup sekian untuk video penjelasan mengenai linear programming. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.